Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Wassallallahu wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Amma ba'd. Ayat talabah al-ahibba, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita di malam ini, pembahasan dari kitab Syarah Hilyah Talibil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dari pengarang kitab Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Kita sampai pada pembahasan Al-Faslu Ar-Rabi, pasal yang keempat, Adabuz Zamalah, adab-adab di dalam bergaul, ya. Adab-adab dalam bergaul, ya. Ditulis judulnya semuanya, tugasnya musyrif dan musyrifah untuk meneliti, mengoreksi apakah benar-benar ditulis apa tidak, ya. Jadi adab-adab bergaul. Di sini kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, kama anna al-'irqa dasasun fa inna adab as-su'i dasas it-tabi'ati naqalah wa tiba'u saraqah wan nas kas asrabil qata majbulun ala tashabbuhi ba'dhum bi ba'd fahdhar ma'ashir man kana kadzalika fa innahu al-'athab wa daf'ul ashal min ar-raf', ya. Jadi kata Syekh, ya, Bakar Abu Zaid rahimahullah, jauhilah teman-teman yang buruk, ya. Disuruh menjauhi teman-teman yang buruk. Karena teman-teman yang buruk ini, ya, dia akan mempengaruhi pada diri manusia, ya. Jadi teman ini akan mempengaruhi kepada diri kita. Dan tabiat manusia itu mudah terbawa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, di lingkungannya, ya. Jadi tabiatnya manusia akan selalu mengikuti lingkungan yang ada. Kalau lingkungannya buruk, maka dia akan menjadi buruk. Lingkungannya baik, insya Allah dia akan menjadi baik. Sama halnya kalau kalian perhatikan, ya, ada buah, ya, satu keranjang, buahnya itu busuk. Kemudian ada buah yang masih bagus, ya. Ada buah berapa biji, 10 biji, yang masih bagus, diletakkan di tempat yang busuk. Apa yang akan terjadi? Buahnya akan busuk atau akan tambah segar? Ya, akan membusuk, ya. Sama dengan kita. Kalau kita ini salah bergaul, kita ini tinggal di lingkungan yang rusak, maka kita akan rusak, ya. Karena as-sahib sahib, teman itu akan menarik. Kalau temannya baik, dia akan mengarahkan kepada kita dengan perbuatan yang baik. Tapi kalau teman itu buruk, maka kita ini pun juga akan dipengaruhi dengan keburukan.
Begitulah sunnatullah ya. Kemudian kata beliau ya, wadaf'u ashalu minar raf'i. Jadi menahan sesuatu supaya kita ini tidak salah pergaulan itu lebih mudah daripada apa? Daripada kita ini mengangkat ataupun kita ini untuk menjauhi dari pergaulan-pergaulan yang buruk ya. Jadi ini real ya, realita yang ada. Kalau orang sudah salah dalam pergaulan, contohnya ya. Contohnya misalkan ada santri ya. Ya di tempat pesantren yang tempatnya ini mendukung. Tempatnya untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar ilmu agama. Tapi dia nggak kerasa, nggak betah. Akhirnya dia pindah di sekolah umum. Yang mana di sekolah umum ini serba bebas ya. Jadi bebas tanpa batas, unlimited ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun juga akan terpengaruhi dengan teman-teman yang ada. Ya. Teman yang ngajak tawuran ya dia ikut-ikutan tawuran. Teman yang ngajak merokok ya dia ikut merokok. Ya. Begitu juga yang perempuan. Ya. Temannya pada punya pacar, saya nggak punya pacar sendiri, pikirannya ya tidak laku ya. Atau alias ya udik ya, artinya anak yang kurang gaul gitu ya. Maka dia pun juga akan terpengaruh ya. Dan ini fakta gitu ya. Dari beberapa pesantren ketika dia itu melanjutkan atau pindah sekolah di sekolah umum, kerusakan yang nampak padanya bukan kebaikan tapi kerusakan. Sehingga sekali lagi ya, anak yang pindah dari pesantren atau dia melanjutkan di sekolah umum, dia itu nanti kondisinya lebih rusak, lebih parah daripada anak umum pada umumnya. Kenapa? Karena di pesantren yang tadinya banyak aturan, banyak tata tertibnya, ini nggak boleh, ini tidak boleh. Akhirnya ketika dia keluar, kemudian dia bergaul dengan teman-teman yang buruk tadi, ini seperti kuda ya lepas dari kandangnya. Tahu kuda kalau keluar dari kandangnya nggak ada pawangnya, kan dia lari kemana-mana. Ya sama seperti itu. Manusia punya tabiat. Tabiat manusia ini inna nafsala ammaratum bisu. Jiwa ini akan selalu mengantarkan kita, akan selalu membisikkan dengan perkara-perkara yang buruk. Jadi jiwa manusia itu lebih condong dengan keburukan daripada kebaikan. Ya. Yang mengatakan siapa? Allah dalam surat Yusuf. Ya. Inna nafsala ammaratum bisu. Jadi jiwa nafsu ini akan selalu condong dengan keburukan-keburukan daripada kebaikan. Contohnya, ya, di saat nanti ketika pas liburan, ya, yang biasa di pesantren menghafal Quran, murojaah, ketika di rumah udah non-stop 24 jam ya. Ngegas terus di hadapan di layar HP. Jiwa akan seperti itu jiwa. Ya. Dia akan mengikuti dengan kesenangan-kesenangan yang ada dalam hati. Dia akan kesulitan untuk menciptakan suasana baru sebagaimana di pesantren. Rajin bangun malam, ya. Sebelum subuh sudah bangun, kemudian juga halaqah, kemudian menghafal murojaah. Tapi ketika keluar ataupun nanti pas singgah di suasana baru, maka ini akan mudah ditinggalkan seperti itu ya. Inilah pengaruh daripada lingkungan ya. Kalau lingkungan kita mendukung menghafal Al-Quran di sini, kita akan dimudahkan untuk menghafal Quran. Kalau lingkungan kita rusak, yang mana itu lingkungan mengajak kita dengan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan keburukan, maka kita pun juga akan sama ya, ingin melakukan keburukan-keburukan yang ada. Oleh karenanya kata Syekh Bakar, wa yuqarribuka ila rabbika wa yuwafiquka ala syarifi wardhihi wa maqsadika wa khutaqsimu as-siddiq fi ad-dakil al-ma'ayyir. Jadi kata Syekh Bakar Abu Zaid, hendaknya kalian itu mencari teman yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
dan juga bisa menemanimu, ya, menemani untuk mendapatkan kemuliaan, ya, mendapatkan kemuliaan apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian harapkan, itu yang kita cari, ya. Jadi teman yang baik itu sangat pengaruh sekali dalam diri kita, ya. Kemudian beliau ingin menjelaskan, dan carilah, ya, teman-teman yang bagus, ya, teman-teman yang bagus yang akan mempengaruhi pada diri kita. Hadhil kalimatul ma'khudah min qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika ingin menjelaskan apa yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, bahwa yang namanya jiwa itu akan selalu, ya, selalu mengikuti kebiasaan temannya, maka ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, mathalul jalisi salih kahamilil misk wa mathalul jalisi su kanafikhil qi. Perumpamaan, kata Nabi, ya, perumpamaan teman yang baik seperti, ya, dia itu berteman dengan pedagang parfum, ya. Dan perumpamaan teman yang buruk seperti dia itu berteman dengan tukang pandai besi. Tahu pandai besi? Apa pandai besi itu? Pandai besi itu kalau kalian melihat ada tungku yang besar, kemudian dia sedang mukul, ya, besi yang dipanaskan, itu namanya pandai besi, ya. Kalau kena kulit ya lumayan, jadi bisa melempem semuanya, jadi bisa melepuk, ya, bisa banyak semua kulitnya, ya. Itu namanya pandai besi. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan teman yang baik itu seperti kita ini berteman dengan orang yang menjual parfum. Bagaimana teman penjual parfum? Kalau kita beli parfumnya, kita mendapatkan aroma wangi, semerbak parfum. Tapi kalau kita nggak beli parfumnya, dapat nggak kita aroma wanginya? Dapat nggak? Kalau kita nggak beli parfumnya, ya minimal kalian itu diolesin ini loh parfum. Jadi 1 kali oles gratis, ya, nggak bayar, ya. Jadi dapat wanginya, dapat aromanya. Tapi coba ketika kalian ini berteman dengan teman yang buruk, perumpamaan seperti dia itu berteman dengan pandai besi. Ada orang yang sedang memanaskan tadi, ya, besi, kemudian dipukuli dengan palu, ya, supaya nanti bisa menjadi, ya, pendu, ya, supaya bisa menjadi, ya, senjata-senjata tajam, ya, supaya bisa menjadi parit, ya, celurit dan lain sebagainya, bisa menjadi golok, gitu, ya. Itu ketika kalian duduk di situ, apa yang kalian dapatkan? Ya, aroma apa? Wangi atau kan bau sangit, ya. Bukan hanya sangit, bahkan baju kalian pun bisa lubang-lubang terkena percikan api, ya. Itu perumpamaan orang yang buruk, ya. Kalau kita ini berteman dengan teman-teman yang baik, insya Allah nama kita akan menjadi baik, ya. Kamu temannya siapa? Si Fulan. Si Fulan, Masya Allah, dia hafidul Quran, ya. Si Fulan, Masya Allah, dia itu mumtaz, ya. Si Fulan, Masya Allah, dia jamil, gitu, ya. Artinya dia akan mendapatkan nama yang baik juga. Tapi ketika dia itu berteman dengan teman-teman yang buruk tadi, seperti perumpamaan tukang pandai besi tadi, dia akan terbawa, ya. Yang misalkan, ya, pada malam, ya, pada malam-malam tertentu dia melakukan, ya, anarkis, ya, kemudian melakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, atau tawuran, maka dia akan terbawa. Wah, itu temanmu aja tawuran, kamu pasti ikut-ikutan. Temanmu aja minum-minuman, pasti kamu ikut-ikutan. Nah, dia akan terbawa kebiasaan-kebiasaan teman yang buruk tersebut. Jadi dicap di masyarakat itu ya jelek. Kamu ini temannya dia orang yang jelek. Dia itu sampah masyarakat.
Jadi akan terbawa, ya, padahal bukan sampah. Jadi seperti itu perumpamaan orang yang baik, sebagaimana dia itu berteman dengan pedagang parfum, dia akan mendapatkan aroma yang wangi. Perumpamaan berteman dengan teman yang buruk, sebagaimana dia itu berteman dengan pandi besi. Hadis ini sahih, yang disabdakan Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fa'alaika, ya, maka hendaknya wajib atas kamu bikhtiyari siddiqis salih, hendaknya kalian itu mencari teman yang baik, ya, teman yang baik, alladzi yadulluka 'alal khair, teman yang baik yang bisa mengajak kepadamu perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi teman yang baik itu pasti mengajak kebaikan. Teman yang baik dia rajin menghafal Quran, dia mengajak, ayo kita murojaah bersama. Itu teman yang baik. Bukan teman yang baik, ayo kita bolos, ayo kita kabur. Ini bukan teman yang baik. Jadi teman yang baik dia akan selalu mengajak, ayo murojaah bersama, belajar bersama. Tapi teman yang buruk ya itu tadi, ayo kita bolos keluar malam, jajan, ya. Kemudian nanti mengambil barang-barang temannya. Ini teman-teman yang buruk seperti itu. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hendaknya kalian untuk mencari teman yang baik yang bisa, ya, mengantarkan kepadamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa yahutsuka 'alaihi wa yubayyinu laka asy-syarr wa yahdharu min. Kemudian teman yang baik ini selalu memberikan motivasi, ya. Motivasi yang baik. Selalu menasihati ketika dia foto, ketika dia sedang malas belajar, diajak temannya, ayo saya bantu belajar, saya bantu nanti simaan. Ini teman yang baik seperti itu. Kemudian dia akan menjelaskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Seperti ini misalkan, ya, mengambil hak orang lain, ya, atau memakai barang punya teman, ghasab, ya. Dia akan memberikan, ya, penjelasan, akan menasihati, ini ghasab, ini kamu nggak baik seperti itu. Ghasab kalau diteruskan, ya, kalau dibiarkan terus-menerus dia akan mencuri, karena kebiasaan ghasab itu berpotensi akan mencuri barang orang lain. Ya. Jadi jangan menganggap sepele tentang ghasab itu, ya. Karena kalau di pesantren kan biasa, ya. Jadi ngambil sandal punya teman, dia nggak izin, ya. Tahu-tahu sandalnya udah basah semua, ya. Udah basah semua dari kamar mandi. Ini namanya ghasab, ya. Jangan dibiasakan, ya. Baik ini di pesantren kalau nggak dihilangkan, nanti ketika di luar pun juga akan seperti itu, ya. Ke masjid bawa sandal jepit, nanti pulang bawa sandalnya kermen misalnya. Ini ghasab. Ini pengaruh daripada kebiasaan ghasab, ya. Jadi ketika ke masjid, ya, sholat Jumat, ya, di sana banyak, ya, banyak sandal-sandal, kemudian sepatu-sepatu yang bagus, ya. Ya, modalnya cuma sandal jepit pun selen gitu. Jadi talinya itu ada tarni warna merah, ya, sama putih, ya. Tapi pulang nanti sudah bawa sandal eger. Ya. Itu kebiasaan ghasab seperti itu. Kalau nggak dihilangkan, budaya ghasab ini akan terbawa terus-menerus, ya. Makanya jangan dibuat, ya, remeh, ya. Jadi ghasab ini potensi untuk mencuri barang orang lain gitu, ya. Kemudian khawatul Islam a'azanillahu wa iyyakum, ya. Wa iyyaka min jalisis su', ya. Hati-hatilah kalian berteman dengan teman yang buruk. Fa innal mar'a ala dini khalili. Karena seseorang itu, ya, dalam beragama itu akan mengikuti agama temannya, ya. Akhlak seseorang itu akan dipengaruhi dengan akhlak temannya. Kalian perhatikan, ya. Kalian tahu burung pipit? Apa burung pipit? Emprit tahu? Yang kecil itu, yang dia makan biji-bijian, ya. Ketika petani nanam padi, itulah dia
ngambil biji-bijiannya padi di sawah. Kalian pernah nggak melihat burung pipit ini berteman dengan burung gagak? Pernah lihat? Terbang bareng gitu? Atau burung elang gitu? Mana? Pernah nggak? Pernah burung pipit terbang bareng dengan burung elang? Kan nggak pernah. Makanya sama dengan perumpamaan berteman tadi. Yang namanya berteman, dia akan lebih nyaman dengan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia itu condongnya kok sukanya gosip, ya dia mencari teman yang suka gosip. Ya. Kalau dia itu sukanya ini belajar ya, menghafal Quran, dia akan mencari juga sesuai dengan sefrekuensi ya, sesuai dengan yang dia lakukan seperti itu. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan agama, akhlak saudaranya, akhlak temannya. Ya. Jadi kita ingin melihat si fulan bagaimana, fulanah bagaimana, ini kita melihat teman-temannya siapa. Ya. Makanya nanti suatu saat ya. Jadi bagi yang anak laki-laki ya, dia ingin suatu saat nanti akan melamar gitu ya. Jadi akan nadhar ke akhwat itu. Ya nggak usah melihat ini siapa itu, dilihat temannya siapa. Teman dekatnya, soulmate-nya siapa. Dia akan paham, oh temannya kok ternyata teman seperti ini. Ya. Temannya setiap malam kerjaannya nongkrong misalkan. Ya. Atau dia itu suka shopping gitu. Atau suka ghibah. Maka dia akan melihat temannya siapa saja. Ya. Tadi sebagaimana burung saja itu akan sesuai dengan habitatnya, sesuai dengan komunitasnya. Tidak mungkin burung elang itu akan terbang dengan burung gagak, terbang dengan burung pipit, terbang dengan burung merpati, mustahil. Nggak pernah mungkin. Ya. Sebaliknya, yang namanya pertemanan itu dia akan selalu condong dengan kebiasaan. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, wa kam min insanin istaqiman qayyada lahu syaitan min bani Adam fasadduhu 'anil istiqamah. Banyak di antara manusia yang sudah hijrah, ya, yang tadinya itu dia melakukan semua perbuatan, ya, perbuatan maksiat. Jadi istilahnya orang Jawa molimo, ya. Jadi perbuatan dosa-dosa besar biasa dilakukan. Kemudian dia hijrah. Ya. Jadi setelah hijrah ikut kajian, ikut terus bimbingan menghafal Quran. Tapi setelah dia hijrah, sudah menghafal Quran, sudah sering ikut kajian, tapi dia tidak pandai memilih teman, tidak pandai mencari komunitas yang baik. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi dia akan futur, akan dipengaruhi. Ya. Ketika ingin hadir ke majelis ilmu, wah nggak usah soalim ya. Jadi soalim, orang mau belajar dibilang soalim. Kemudian ingin tahsin gitu ya, ingin belajar baca Al-Quran ya, nggak usah baca Al-Quran ya. Nanti dibilangnya soalim, sok suci. Ini salahnya. Artinya ketika teman-teman yang buruk dia akan mengatakan dengan statement yang buruk ya. Kalau kamu rajin sholat, rajin ngaji, rajin ya, melakukan amal-amalan yang baik, nanti dianggapnya itu kuper ya, jadi kurang pergaulan ya. Kemudian dianggapnya kurang gaul ya, anak jadul ya, anak jadul, masa setiap hari baca Quran terus ya. Ini yang dilihat ya, yang dilihat sosial media ya, ini yang dilihat Instagram, yang dilihat YouTube ya, ini yang dilihat Google. Nah ini pengaruh-pengaruh dari teman-teman yang buruk seperti itu. Jadi sekali lagi, ikhwatul Islam, a'azanillah wa iyyakum, orang yang sudah hijrah ini dia akan luntur, ya. Dia akan kembali kepada awam lagi kalau salah pergaulan. Wa kam min insanin ja'irun qasidun yassarah lahu man yadullu 'alal khair bisababi suhbati. Begitu juga banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, ya. Sukanya dia begal, ya.
begal motor, ya. Sukanya dia minum-minuman, sukanya dia nongkrong, ya. Tapi ketika dia itu bergaul dengan teman-teman yang baik, maka secara otomatis nanti perbuatan yang buruk ini akan berkurang. Lama-kelamaan dia akan meninggalkan tempat-tempat yang buruk tersebut. Ini semua apa? Semua dipengaruhi oleh pergaulan, ya. Jadi pergaulan ini sangat dominan, ya. Sangat dominan sekali dibandingkan keluarga. Kalau keluarga ini dia mampu untuk mempengaruhi kepada putra-putrinya, kepada anak-anaknya, itu paling besar ya 50-60%. Tapi pergaulan ini sampai 80-90% pengaruh kepada teman-teman. Kalau mau buktinya, coba kalian lihat ya, anak-anak yang di sekolah luar, itu teman-temannya seperti itu, dia terpengaruh dengan teman. Meskipun keluarganya ini setiap hari ikut kajian, setiap hari rajin sholat berjamaah, setiap hari baca Quran, tapi berhubung dengan teman-teman yang rusak, maka dia itu akan menjadi rusak. Makanya kalian bersyukur di sini, ya, di tempat yang mendukung kalian untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar ilmu agama, diajarkan adab-adab, diajarkan akidah, diajarkan hadis. Maka ini suatu saat kalian ini akan mendapatkan faedah, manfaat. Kalau sekarang mungkin kalian belum paham, saya belajar ini apa sih tujuannya, orang tua mondokkan saya di sini, kan? Belum paham kalian. Tapi nanti setelah sudah selesai di pesantren, oh iya, ya. Dulu kalau saya tidak mondok, pasti saya akan seperti teman-teman saya yang di luar seperti itu. Baru sadar dia. Begitu juga orang yang tidak pernah mondok, ya, tidak pernah belajar agama di pesantren, dia akan menyesal kenapa orang tua saya, bapak ibu saya tidak mondokkan saya. Kalau saya mondokkan, saya bisa lebih baik. Saya bisa memahami bahasa Arab. Saya bisa paham ketika membaca Al-Quran. Menyesal, banyak orang yang menyesal kepada orang tuanya ketika dia itu di waktu kecil, di masa remaja tidak dipondokkan seperti itu. Jadi sekali lagi, apa yang kalian dapatkan di sini, kalian belum bisa merasakan, tapi harus positive thinking, ya, harus berpikir positif. Orang tua kalian ini menginginkan kalian menjadi anak yang solih dan solehah, dan nanti akan bisa mendapatkan kesolehan itu setelah kalian selesai dari pesantren. Kemudian khawatul Islam, ya, azanillah wa iyyakum, Syekh Utsaimin rahimahullah masih menjelaskan kembali adab-adab dalam bergaul. Wa bina'an 'ala dzalika naqul idza kana fi musahabatil fasik bisababi kahadayati fala ba'sa anna an tushibahu, ya. Jadi apabila, ya, kalian ini bisa berteman dengan orang-orang yang fasik, ya. Jadi misalkan kalian punya teman, tapi temannya ini anak pang, gitu, ya. Jadi yang setiap hari tidurnya ya di pinggir jalan, ya. Setiap hari dia hanya pindah satu tempat ke tempat lain di atas tronton, gitu, ya. Setiap hari hanya bawa gitar, gitu, ya, laki perempuannya. Kemudian, ya, pakai, ya, tindik, ya, pakai antingnya yang sekelang-kelang, hidungnya dirubah. Nah, ketika kalian punya teman seperti ini dan kalian ini bisa mempengaruhi dia untuk melakukan kebaikan, maka itu suatu kebaikan, dakwah namanya, ya. Jadi dakwah, kalian punya teman-teman yang buruk tapi niatnya untuk memberikan kebaikan supaya dia itu sadar, supaya dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka ini baik. Tapi kalau kalian ini tidak mampu untuk merubah dia dan dikhawatirkan nanti malah akan terjerumus, ya, akan dipengaruhi dengan teman-teman yang buruk, maka sebaiknya kalian tidak berteman dengan teman-teman yang buruk ini. Karena di usia kalian ini masih labil, masih berubah-berubah, ya. Jadi masih mudah dipengaruhi oleh teman-teman yang ada. Kemudian kata beliau, tad'uhu ila baitika ta'ti ila baitihi. Jadi kalau punya teman yang buruk, yang enggak baik, bisa jadi kalian diajak bersilaturahim, ya.
Kemudian nanti gantian kalian bisa berziarah ke tempatnya. Takhruju ma'ahu litamasyi bisyartin alla yaqduha dzalika fi adalatika indan nas. Ya. Tapi dengan catatan ya benar-benar engkau ini bisa mendapatkan suatu pujian yang ada dari manusia. Artinya begini, kalau kalian punya teman yang buruk tadi, ya, seperti anak-anak pang, anak-anak jalanan, ya, tapi kalian ini bisa mempengaruhi dia dan dia ada niatan untuk berubah, maka itu suatu dakwah. Itu perkara yang baik. Tapi kalau kita ini nggak mampu merubah dia, menasihati dia, maka sebaiknya kita ini tinggalkan. Kenapa? Karena kalau tidak kita tinggalkan, nanti kita akan terpengaruh dengan kebiasaan tadi. Ya, kebiasaan tadi banyak yang melakukan pergaulan bebas, ya, tidur di pinggir jalan, ya, tiap hari nggak jelas, ya, hidupnya nggak teratur kemana dia inginkan. Kemudian juga naik, ya, Vespa dengan dimodifnya. Hal-hal seperti itu dia orang-orang yang nggak tahu tujuan hidup itu apa. Tapi kita alhamdulillah, ya, kita yang belajar ilmu agama ini kita jadi tahu tujuan hidup ini untuk apa, ini kita bisa paham. Kemudian ayyuhat thalabah al-ahibba, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan, ya, ada beberapa kriteria agar kita ini mencari teman gitu, ya. Dalam bergaul ada 3, ya. Ada 3 yang harus kita, ada 3 perkara yang harus kita ini bergaul dengan orang tersebut. Ya. Yang pertama, ya, shadiqu manfa'ah. Hendaknya kita bergaul dengan, ya, teman yang bisa memberikan manfaat. Itu semua. Ya. Adab-adab dalam bergaul ada 3. Yang pertama, hendaknya kita bergaul dengan teman yang bisa memberikan manfaat. Ya, ada kebaikan bagi kita. Kalau nggak ada kebaikan, tinggalkan dia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, shadiqul laddah, ya, teman yang nyaman gitu, ya. Teman yang nyaman, teman yang enak diajak bergaul, ya. Tidak makan hati ketika ngomong itu nggak jelas, ya. Ngalor ngidul nggak jelas, ya. Jadi bergaul dengan teman-teman yang nyaman, ya. Teman-teman yang enak diajak bicara, enak diajak komunikasi. Ya. Kemudian yang ketiga ini shadiqul fadilah. Kita bergaul dengan teman yang memiliki keutamaan. Ya. Entah itu keutamaan dia menghafal Al-Quran, keutamaan dia menghafal hadis, keutamaan dia itu rajin sholat malam, ya. Keutamaan dia semangat belajar, dia punya keutamaan. Jadi ada 3. Yang pertama apa tadi? Kita harus bergaul dengan teman yang, ya, bisa memberikan manfaat. Yang kedua, ya, yang bisa membuat kenyamanan dalam hati kita. Yang ketiga, ya, teman yang memiliki keutamaan. Ini yang harus kita cari, ya. Jadi teman-teman yang bisa memotivasi kebaikan-kebaikan pada diri kita. Bukan teman-teman yang malah membuat diri kita ini rusak. Yang tadinya selama di rumah misalkan nggak pernah mencuri, nggak pernah mengambil barang orang lain, tapi setelah masuk pesantren, dia malah jadi jagoan cara membobol lemari temannya. Nah ini tambah rusak dia. Yang harusnya di pesantren ini baik, bagus, tapi malah rusak. Ini kan pengaruh dari teman yang buruk tadinya. Makanya niat di sini belajar, ada teman-teman yang buruk seperti ini harus dinasihati, harus diluruskan, ya, harus dibimbing, ya. Dan niat teman-teman yang baik harus kalian jaga, ya. Harus kalian jaga, mencari teman-teman yang baik karena di sini ini tujuannya sama, ya. Tujuannya di sini belajar, menghafal Quran, dan di sini ini nggak lama. Ya, pertemanan di sini 3-6 tahun itu nggak lama, sehingga nanti likul liqa firaq. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Sekarang mungkin nggak terasa, ya, nggak terasa kok lama banget nggak pulang-pulang menunggu semester, ya, liburan semester. Tapi nanti setelah kalian selesai belajar 3 tahun 6 tahun itu kayak kemarin gitu, ya.
kayak kemarin, nggak merasakan. Ya. Jadi begitu ya, orang yang ketika sedang mengalami itu perasaannya kok lama banget itu. Tapi nanti setelah kalian selesai belajar itu baru merasakan kayak sekedip mata. Ini menunjukkan apa? Waktu ini terus berlalu dan kita pun juga akan terus dimainkan waktu kalau kita tidak mampu untuk bisa menggunakan waktu sebaik mungkin ya. Hadza ma aqulu lakum aktafi bihadzal qadar bi kafaratil majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.